Shalom. Shalom. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan hari ini, kita baca dulu pengakuan iman kita. Satu, tiga. Firman Allah adalah Allah sendiri. Saya bertekad menciptakan hidup saya dengan memperkatakan firman, menggali firman Tuhan setiap hari. Hari ini saya akan belajar firman Tuhan. Saya berjanji pikiran saya dikendalikan oleh Roh Kudus. Hati saya sebagai tanah yang subur untuk benih firman Tuhan. Saya akan menerima yang kekal, yang hidup, yaitu firman Tuhan. Saya akan berubah menjadi sama dengan firman yang saya dengar hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Katakan kepada kanan kiri Anda, katakan, siap ya terima berkat Tuhan hari ini. Siap terima berkat Tuhan, lambaikan tanganmu. Amin. Kita ke gereja, kita dengar firman Tuhan, kita mengharapkan sesuatu yang baik. Amin. Karena firman Tuhan itu kabar baik. Katakan kabar baik. Meskipun isinya teguran, itu baik bagi kita. Makanya Injil dikatakan kabar baik. Nah, tema minggu ini judulnya agak aneh sih, X Factor atau Faktor X. Kita buka dulu, kenapa dikasih judul X Factor. 1 Korintus 1 ayat 27. 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Yang bodoh dan yang lemah yang dipilih Allah untuk memalukan dunia. Lalu kita berpikir, bentar, ayat ini bicara tentang apa ya? Kok yang bodoh dan yang lemah yang dipilih? Apakah kita harus bodoh, tidak usah sekolah, tidak usah belajar, atau kita harus lemah, tidak usah berbuat apa-apa? Lalu kita melihat kepada kisah-kisah orang di dalam dunia. Oh, kisah-kisah orang sukses. Mereka semua dulu bukan siapa-siapa, mungkin seperti itu. Tapi ayat ini tidak berbicara tentang hikmat dunia, tidak berbicara tentang usaha manusia. Kita kenal salah satu orang terkaya sekarang di dunia namanya Elon Musk, yang punya Tesla, yang punya SpaceX, yang mengguncang dunia dengan teknologi-teknologi yang dia ciptakan. Dia memang dulu bukan siapa-siapa, tapi dia ulet, orangnya kerja keras. Akhirnya bisa sampai sekarang. Tapi ada titik lemah, dia punya penyakit, dia sakit. Elon Musk ini sakit, cuma tidak kelihatan aja. Kita tidak sedang membicarakan yang seperti itu. Kita tidak sedang membicarakan, oh aku harus bekerja keras. No. Di sini kita sedang belajar tentang Yesus. Katakan Yesus. Kita tidak belajar tentang usaha manusia. Kita tidak belajar tentang kerasnya usaha manusia, enggak. Firman Tuhan di sini bukan berkata, bukan sedang mengajari kita seperti orang-orang yang di dunia lakukan. Beda. Ada juga Bill Gates yang punya Microsoft. Dulu tahun 70-an waktu dia tawarkan kepada pemodal, nama kok Microsoft. Mikro kecil, soft lembut. Apanya yang dibanggakan? Kecil dan lembut. Apanya? Yupi kan, itu Yupi. Permen. Apanya yang dibanggakan?
banyak pemodal-pemodal yang tidak mau. Lalu dia bekerja keras, dia membuktikan, akhirnya sekarang dia luar biasa. Kita tidak sedang berbicara tentang orang-orang ini. Karena apa? Orang-orang ini hanya dipenuhi oleh usaha manusia. Dan kita tahu beberapa waktu yang lalu keluarga Bill Gates tergoncang. Istrinya sudah mulai tidak betah. Loh, kaya raya loh, tapi istrinya tidak betah sama Bill Gates. Oke. Kita tidak sedang berbicara tentang usaha manusia, sama sekali bukan. Kita sedang berbicara tentang Yesus. Lalu maksudnya apa? Kenapa yang bodoh yang dipilih Allah dan yang lemah yang dipilih Allah? Kita mau belajar dulu dari Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Sekali lagi, X faktor di sini tidak berbicara tentang usaha manusia, usaha keras manusia, enggak, sama sekali bukan. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, kita baca sama-sama dengan keras, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu kita mulai berpikir, sebentar, Yesus itu kan untuk masalah. Kalau aku ada masalah, kalau aku ada keinginan yang besar, kalau aku sedang ada problema, seringkali banyak orang seperti itu. Yesus seharusnya menjadi center, pusat dari kehidupan kita. Tapi banyak orang menjadikan Yesus pengantara doa kita supaya doa kita dijawab, pengantara pergumulan-pergumulan kita supaya kita dimenangkan. Bukan menjadikan Yesus sebagai pusat. Yesus sendiri berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Loh, aku tanpa berdoa masih bisa berjalan, aku tanpa berdoa masih bisa mandi, masih bisa makan. Banyak orang tidak mengakui bahwa semua kemampuan itu berasal dari Yesus. Banyak orang baru melibatkan Yesus ketika dia tidak bisa atau ketika dia mentok, ketika dia ada pergumulan yang berat. Bukan menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya, beda. Kita perlu belajar dulu, kita perlu memahami dulu bahwa konteks ini, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan senang kepada orang yang mengakui bahwa dirinya di luar Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lihat dulu contoh-contoh seperti apa sih orang-orang yang dipakai Tuhan. Kita mau lihat Musa. Musa ini berawal dari kepercayaan diri yang tinggi. Karena dia hidup di istana raja, dia hidup sebagai anak raja, walaupun dia bukan orang Mesir, dia orang Ibrani, dia orang Yahudi. Tetapi ketika dia berbuat kesalahan, dia membela bangsa Yahudi, dia membunuh orang Mesir, dia lari karena diburu sama Firaun. Dia hidup di tanah Midian 40 tahun lamanya dan kepercayaan dirinya sudah hilang sama sekali. Dulu anak raja, hidup penuh kemewahan, hidup serba ada, semua dia punya. Sekarang dia hidup di negeri asing, tidak ada sanak famili sama sekali. Memang dia di sana diberkati Tuhan dengan keluarga yang takut akan Tuhan di Midian. Tapi waktu Tuhan temui, kamu tak utus kembali, kamu pimpin bangsa Israel keluar. Musa bilang apa? Aku Tuhan. Aku aja ngadepi orang enggak berani Tuhan. Musa itu punya
kelemahan apa? Gagap. Kalau ngadepi orang, dia ngomong gagap. Enggak, gimana ya? Maksud saya seperti itu, Musa seperti itu. Makanya dia enggak mau. Loh, aku mimpin bangsa yang besar, aku ini apa? 40 tahun lamanya aku cuma mimpin domba. Dia cuma menggembalakan domba ke sana kemari, cari padang rumput yang satu, padang rumput yang lain. Tapi dipilih sama Tuhan. Sementara di Israel sana banyak penatua yang hebat, yang di Mesir kepintarannya luar biasa, tidak dipilih itu sama Tuhan. Justru orang-orang yang seperti ini yang berawal dari aku ra iso apa-apa lo Tuhan. Musa berkata, aku tuh tidak bisa apa-apa. Lah nanti kalau apa tandanya? Tuhan nyuruh kamu apa tandanya? Lah aku lak mati toh Tuhan, aku tidak punya tanda apa-apa. Dikasih tanda sama Tuhan, tongkatmu buang ke tanah jadi ular. Tanganmu masukkan ke jubahmu jadi kusta, masukkan lagi jadi sembuh, dikasih sama Tuhan. Orang-orang seperti ini yang nantinya akan terus mengandalkan Tuhan. Dia berkata, ini enggak sama Tuhan aku enggak bisa. Kita lihat lagi Gideon. Gideon ini orangnya minder. Waktu negerinya dijajah, Israel dijajah sama Midian. Dia di mana? Ada yang tahu Gideon di mana? Apa Gideon ini terus gerilya perang, terus dipilih sama Tuhan karena dia gerilya terus? Enggak. Gideon ini penakut. Gideon sembunyi di dalam gua sambil mengirik anggur, sambil memeras anggur. Kenapa? Kalau dia enggak di dalam gua, nanti anggurnya diambil orang Midian. Dia enggak punya hasil panen. Dia penakut. Ditemuilah sama malaikat Tuhan. Gideon, kamu pahlawan yang gagah berani. Gideon bingung, kalau ngaku aja di gua sembunyi, pahlawan yang gagah berani dari mana? Tapi Gideon mau percaya. Dan akhirnya Gideon mengalahkan orang Midian yang waktu itu jumlahnya puluhan ribu dengan berapa prajurit? Gideon bawa berapa prajurit? Ada yang tahu? Gideon bawa berapa prajurit untuk mengalahkan puluhan ribu tadi? Hanya 300 orang. Ini koyok ceritanya 300 Sparta ya. Kita 300 Sparta ini melu-melu Gideon ini. 300 lawan 1 juta, 300 Sparta. Orang-orang seperti ini yang dipilih Tuhan supaya apa? Mereka hanya mengandalkan Tuhan aja. Ya memang Gideon akhirnya sombong, jatuh. Petrus muridnya Yesus, banyak orang-orang Farisi, kenapa tidak dipilih Tuhan? Orang-orang ahli Alkitab, kenapa Tuhan tidak menjadikan mereka murid? Kan lebih gampang, mereka ngerti Alkitab. Karena mereka sudah kulina, mereka sudah terbiasa mengandalkan kepintarannya. Petrus yang berkata, aku hanya nelayan, pekerjaanku hanya menangkap ikan, dipilih Tuhan, diberkati sama Tuhan. Waktu diberkati ikan yang banyak, Petrus ngomong apa? Tuhan, kamu pergi aja Tuhan, aku tidak layak Tuhan. Orang-orang seperti ini yang memang dia berkata, kan enggak Tuhan, enggak bisa. Itu yang dipilih Tuhan. Jadi mari kita punya mindset dulu di luar Tuhan, aku enggak bisa apa-apa. Banyak orang di sana yang pinter Alkitab, yang kalau debat Alkitab, wah mungkin kalau ada kelompok capir, kelompok pencapir itu mungkin mereka menang tentang Alkitab, tapi tidak ada di gereja. Mereka tidak pernah ke gereja. Hidupnya ya amburadul. Banyak orang yang pinter, tapi Tuhan hanya butuh orang yang, Tuhan kalau aku di luar Engkau aku tidak bisa apa-apa. Kalau bukan karena anugerah-Mu, aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan butuh orang-orang seperti ini. Kita perlu bangun mindset kita dulu. Jadi kita perlu menjadi orang yang hanya
mengandalkan Tuhan. Setiap hari kita datang sama Tuhan, kita berkata, Tuhan, nek aku ndak mbok kasih hikmat hari ini, aku ndak bisa kerja Tuhan. Kalau aku ndak mbok beri hikmat hari ini, aku ndak bisa sekolah Tuhan. Tolong aku Tuhan. Kalau aku ndak mbok beri kesehatan hari ini, aku ndak bisa Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang memberkati dunia. Ya toh kan, tadi 1 Korintus 12 ayat 27, dipilih orang untuk memalukan dunia. Berarti dia dijadikan besar, dia dijadikan termasyur, dia menjadi berkat. Supaya kita menjadi berkat orang lain, ya hanya andalkan Tuhan. Hanya andalkan Tuhan. Makanya dari gereja ini awal berdiri diserukan terus baca Alkitab, supaya kita kenal siapa Yesus itu. Supaya kita tidak hidup dengan kekuatan kita sendiri. Sementara kita tampak luar biasa, ternyata kita punya sisi gelap. Seperti orang-orang yang sukses tadi, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita sedang berbicara tentang orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatan Yesus, yang hanya bergantung kepada Yesus, yang dituntun oleh Roh Kudus, bukan dituntun oleh pengertiannya sendiri. Amin. Amin. Seperti Petrus, Gideon, Musa, mereka punya kelemahan, tapi mereka mau percaya kepada Tuhan, mereka mau sanggupi panggilan Tuhan, mereka serahkan kelemahannya. Tetapi ternyata di Alkitab ditulis, kelemahan itu tidak serta-merta hilang. Godaan itu tidak serta-merta hilang. Masih ada. Buktinya Gideon masih jatuh karena ada godaan. Dia kaya, dia punya uang banyak, setelah diberkati Tuhan menang perang, istrinya banyak juga. Gideon. Petrus enggak sih, Musa juga enggak sih. Jadi kita perlu mengandalkan Tuhan. Lalu tentang kelemahan setelah diserahkan, tentang godaan-godaan setelah kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kenapa masih ada? Kita buka dulu di 2 Korintus 12. Tadi 1 Korintus 12, sekarang 2 Korintus 12. Ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah apa? Kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka apa? Aku kuat. Paulus ini merasa gini, ini ada duri nih dalam dagingku. Ada tafsiran tentang penyakit, tapi ada tafsiran lain. Duri dalam daging, kita mau buka ayat pembandingnya, Bilangan 33 ayat 5. Bilangan pasal 33 ayat 5. Bilangan pasal 33 ayat 55. Kita baca sama-sama. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi selumbar di matamu, dan seperti apa? Duri yang menusuk lambungmu,
dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami. Tadi duri dalam daging, yang satu duri dalam lambung, dan ini berbicara tentang gangguan sekitar. Kadang-kadang kita berdoa nih, Tuhan kau singkirkan nih kelemahan-kelemahanku. Mungkin seperti Musa tadi, gagap, tidak pede, atau kita ada sakit, atau seperti ini ada orang-orang yang sepertinya nyerimpeti kita, tidak pernah bisa baik sama kita. Kita singkirkan Tuhan. Paulus pun seperti itu. Ada utusan iblis yang menjadi duri dalam dagingku. Aku sudah 3 kali berseru sama Tuhan, dan Tuhan menjawab apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Ketika godaan-godaan itu muncul, ada seorang bekas pecandu narkoba. Dia sudah rehabilitasi, tidak berhasil. Dia coba ngempet, tidak berhasil. Waktu sakau dia coba melawan. Sakau, tahu ya, sakau ketika sakit pengen harus pakai narkoba itu, dia sakau, tidak bisa ngelawan. Satu titik dia berkata, Tuhan, terserah Tuhan. Hadirat Tuhan melingkupi, dan sejak saat itu dia sembuh. Tuhan butuh orang yang nyerah. Tuhan, hanya Engkau yang bisa. Sejak saat itu dia tidak pengen lagi. Bukannya godaan itu tidak muncul. Tapi waktu itu muncul, seharusnya kita bersyukur dan berkata, Tuhan, dalam kelemahanku kuasa-Mu jadi sempurna. Jangan turuti, tapi kita berhenti dulu, kita berkata, terima kasih Tuhan, karena Yesus sudah mati bagiku. Dalam kelemahanku kuasa-Mu jadi sempurna. Dalam kelemahanku Yesus jadi sempurna. Bukan berarti keinginan-keinginan yang merusak kita itu tidak menggoda kita, tidak. Duri dalam daging seperti itu. Jangan dilawan. Kenapa jangan dilawan? Karena sudah kalah. Amin. Yesus berkata sudah selesai, sudah kalah. Waktu kita melawan, firman Tuhan berkata kalau kita melawan dengan daging, yang muncul perbuatan daging, bukan perbuatan roh. Tapi waktu kita berhenti sejenak, kita berkata terima kasih Tuhan, dalam kelemahanku kuasa-Mu jadi sempurna. Amin. Mungkin kita dalam pengobatan, kita masih dalam sakit dan kita dalam pengobatan. Iblis ingin mencuri damai sejahtera kita. Iblis ingin mencuri sukacita kita. Tapi kita berkata terima kasih Tuhan, dalam kelemahanku kuasa-Mu jadi sempurna. Amin. Mungkin ada orang-orang di sekitar Anda yang mungkin menjengkelkan, kok tidak pergi-pergi sih Tuhan, buat dia pergi toh. Tapi Tuhan tidak pernah mau buat pergi. Kita berkata terima kasih Tuhan, dalam kelemahanku yang jengkelan ini kuasa-Mu menjadi sempurna. Dan kita akan menang atas godaan itu. Amin. Kita tidak lagi dikuasai keadaan, kita tetap damai sejahtera. Kita buka Ibrani 4 ayat 11. Ketika godaan, ketika kelemahan-kelemahan itu muncul, ketika di dalam daging itu mencoba mencuri damai sejahtera kita, mencoba mencuri sukacita kita, mencoba mencuri kekuatan kita, kita harusnya di Ibrani 4 ayat 11 itu. Karena itu baiklah kita berusaha untuk apa? Masuk ke dalam apa? Dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun apa? Jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Perhentian itu di mana? Kita mau lihat Yohanes 19:30. Yohanes 19:30. Sesudah
Yohanes 19:30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini tempat berhentian kita. Makanya tadi ketika godaan muncul saya katakan berhenti. Mengucap syukur dulu. Kita harus berawal, berangkat, kita harus ada, berusaha masuk ke dalam tempat berhentian ini. Yang Ibrani tadi katakan, sudah selesai. Kita mengucap syukur Tuhan, dalam kelemahanku, kuasa-Mu menjadi sempurna. Amin. Mungkin Anda sedang dalam pergumulan keuangan. Katakan, Tuhan, dalam kelemahanku Tuhan, kuasa-Mu jadi sempurna. Biar aku hanya bergantung kepada kepenuhan-Mu. Saya sampaikan ini waktu bulan Desember. Waktu saya sampaikan itu, keuangan saya itu sedang mepet, enggak punya uang. Tapi saya enggak mau kesaksian, kan kalau kesaksian sedang enggak punya uang berarti minta. Tapi saya boleh bersaksi sekarang bulan Desember itu kami sedang banyak kebutuhan dan bisa lunas ya Mi. Bulan Desember itu saya terima 3 kali lipat dari yang biasanya saya terima per bulan. Dan saya bisa lunasi tagihan-tagihan yang perlu dibayar bulan Desember. Saya hanya setiap hari berkata, Tuhan biar aku bergantung kepada kepenuhan-Mu. Saya rasanya sudah baca Alkitab kok enggak cukup ya, Tuhan sudah dengar aku belum ya. Saya sudah puasa kok enggak cukup ya, saya sampai doa sampai pagi-pagi kok kayaknya enggak cukup. Waktu itu saya temukan, oh aku harus bergantung kepada kepenuhan Yesus. Aku harus bergantung kepada kesempurnaan Yesus, bukan bergantung kepada kesempurnaanku. Dan sekarang kasih ayat lagi, dalam kelemahanku Tuhan, kuasa-Mu jadi sempurna. Amin. Amin. Jadikan Yesus pusat kehidupan kita. Hanya Yesus yang bisa menolong kita. Hanya Yesus yang bisa menyempurnakan kita. Dalam kerjaan banyak godaan, pakai cara ini ra wis curang ra popo, sing penting duitnya banyak. Pakai cara itu ndak wis, ndak apa-apa, moralnya ndak ada, tapi sing penting duitnya banyak. No. Dalam kelemahanmu, ketika godaan muncul, dalam kelemahanmu kuasanya jadi sempurna. Tetap ikuti jalannya Tuhan. Amin. Biar Tuhan yang perhitungkan. Kemarin saya sama B saya kunjungan sama seorang yang sudah sepuh, umurnya 80 berapa Bu? 91. Dan dia ngomong gini, Bu Pendeta, saya kok enggak mati-mati Bu Pendeta. Saya cuma ngerepoti nih Bu Pendeta. Dan ada satu ponaannya yang setiap, ponaan loh, bukan anak loh, ponaan, yang setiap hari hanya mencurahkan hidupnya untuk nunggu tantenya ini. Ditarik sama anaknya, ayo Mas sama aku aja, itu kan bukan ibumu, itu kan tantemu. Enggak, aku mau nunggu tanteku. Satu. Dan kemarin Bu Yesaya terima pernyataan Tuhan, tak perhitungkan. Tak perhitungkan. Setiap hal ketika kita menderita karena mengikuti jalannya Tuhan, Tuhan tuh perhitungkan. Tuhan tidak pernah utang budi. Amin. Bahkan firman Tuhan, Tuhan memberi lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Amin. Menderita di sini yang dimaksud di Alkitab itu menderita karena ngikuti jalannya Tuhan nih loh. Menderita karena hanya mengandalkan kekuatan Tuhan nih loh. Menderita memang. Dicemooh orang, diremehkan orang, tidak dianggap sama orang karena kita sedang ngikuti jalannya Tuhan. Dunia sedang menawari kita berbagai macam godaan. Tapi kalau kita berkata, Tuhan aku pengen, kita jujur, Tuhan aku tuh aslinya pengen Tuhan. Tapi biar aku berkata dalam kelemahanku, kuasa-Mu yang sempurna. Biar aku bergantung kepada kepenuhan-Mu Tuhan. Aku ikut jalan-Mu Tuhan. Amin. Tuhan itu sedang mencari orang yang seperti itu. Yang hanya berkata, Tuhan, di luar Engkau aku tidak bisa apa-apa.
orang bodoh dan lemah maksudnya seperti itu. Bukan kita terus tidak usah belajar apa-apa. Dulu ada anak pendeta yang keblinger. Dia tidak mau belajar, tetap sekolah sih. Dia tidak mau belajar, aku hanya mau mengandalkan Roh Kudus. Di rumah bahasa roh, tidak pernah belajar sama sekali. Bapak ibunya berusaha ngasih pengertian, iya benar, mengandalkan Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu pasti juga akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Belajar itu juga benar, tidak mempan. Bapaknya bergumul, Tuhan, anakku tulungan Tuhan, anakku masih di jalan yang salah Tuhan. Untung naik kelas. Untung naik kelas. Dan sekarang anaknya sadar sih, anaknya sudah sadar. Tidak cuma ngeroh terus, tapi juga belajar firman. Amin. Tuhan sedang mencari orang-orang yang hanya mengandalkan kesempurnaan Yesus, bukan mengandalkan kesempurnaannya sendiri. Tuhan sedang mencari orang-orang yang tidak melihat masa lalunya lagi dan berkata, Tuhan, dalam kelemahanku aku jadi sempurna, kuasamu jadi sempurna. Biar hidupku tidak ditentukan masa laluku, tapi hidupku ditentukan oleh Yesus. Amin. Katakan sama-sama, hidupku ditentukan oleh Yesus. Amin. Ini kabar baik Bapak Ibu. Berusahalah masuk ke tempat perhentian itu. Sudah selesai. 1 Yohanes 4 ayat 17. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia Yesus, kita juga ada di dalam dunia ini. Ini anugerah Bapak. Sebagaimana Yesus, seperti itulah kita. Itu bukan karena usaha kita, itu karena kita hanya di luar, engkau aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Maka Yesus akan menjadi kesempurnaan bagi kita. Satu ayat lagi, saya waktu nemu ayat ini saya terkejut banget. Galatia 5 ayat 4. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari siapa? Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar apa? Kasih karunia, anugerah. Hukum Taurat ini menggambarkan apa? Usaha manusia. Waktu hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai, mereka orang Israel ngomong apa? Tuhan, apapun yang kamu perintahkan, aku akan lakukan. Wah, mereka ngandalkan, oke, diuji sama Tuhan. Oke. Dikasih ini 10 perintah Allah, 10 tok loh, cuman 10 tok. Baru yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baru diketik sama Tuhan di atas gunung Sinai. Diketik sama Tuhan, ditulis pakai jarinya Tuhan. Di bawah bangsa Israel sudah gotong lembu emas. Ini Allah kita. Musa sudah mati, tidak turun-turun. Ini Allah kita. Malah nyembah berhala. Tadi katanya, apapun yang kamu lakukan Tuhan, apapun yang kamu perintahkan Tuhan, kami akan lakukan. Hukum Taurat berbicara tentang kesempurnaan manusia. Tapi di situ dikatakan kamu lepas dari Kristus kalau kamu hanya mengandalkan kesempurnaanmu. Di bahasa Inggrisnya bagus lagi. Christ is become no effect unto you. Tuhan tidak akan lagi berarti apa-apa. Yesus tidak akan berarti apa-apa ketika kamu hanya mengandalkan kekuatanmu. Lah kita bisa apa kalau Yesus tidak ngefek di dalam kehidupan kita? Coba tanya sama diri kita bisa apa? Kalau Yesus menjadi tidak ngefek, bahasa gampangnya gitu ya. Yesus kok tidak ngefek-ngefek ya sama aku ya?
Ya karena kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Waktu kita kerja, kita harusnya mengandalkan tuntunan Roh Kudus. Tuhan, gimana Tuhan? Banyak orang yang pengen naik pangkat, dalam tanda kutip menjilat pimpinannya. Pimpinannya maunya apa dituruti semua. Pak Matius ini pernah curhat sama saya, bingung. Dia mau dapat kerjaan, tapi yang ngasih kerjaan ini minta apa mas dulu? Minta kemul, istilahnya kemul ya. Dia bingung, piye? Ya saya bilang nggak usah kasih lah. Dia minta uang kasih, nggak usah kasih lah. Kalau kita ngasih kemul dalam arti negatif ya Bapak Ibu, kalau kita ngasih kemul ya kita salah tuh, kita nyuruh orang berdosa tuh. Kita perlu tuntunan Roh Kudus. Waktu kita sekolah, yang sekolah-sekolah, mungkin sekarang online ya enak ya. Nanti kalau masuk gitu ujian, tidak boleh buka buku, karena mesti ada guru-guru tertentu boleh buka buku, tidak boleh buka buku. Ya jangan buka buku, ya jangan contek-contekan, jangan kode-kodenan. Sandi Morse. Jawabannya apa? Kamu kenapa? Mainan Pak. Padahal Sandi Morse. A B C D. CD loh kok CD? CD. Kok CD jadinya? Jawabannya segena apa gitu ya. Andalkan Tuhan. Dulu saya yang sekolah ya, dulu saya berulang kali ngalami gini. Mentok di satu soal gitu ya. Ini apa ya kok aku lupa ya. Tuhan Roh Kudus itu enggak nyonteki sih. Tuhan Roh Kudus enggak nyontek gini. Ini enggak. Tapi cuma ingat ke, loh kan kamu sudah baca toh di halaman ini toh. Terus saya ingat-ingat, ya halaman itu ngomong apa, tak ingat-ingat dulu. Baru saya ingat, oh ini tak jawab. Yang lebih hebat lagi waktu saya kelas 3 SMA, ujian matematika, ujian terakhir, ditanya sama guru saya, gimana Rema? Bisa, ada yang enggak bisa? Enggak bisa semua Pak. Loh bener, karena saya setiap kali ngitung, waktu itu soalnya hanya 15, setiap kali ngitung enggak ada yang persis jawabannya. Pilihannya multiple choice A, B, C, D. Tapi enggak ada yang persis. Saya hanya jawab yang mendekati. Loh itu kan satu spekulasi yang terlalu berani. Tapi waktu hasilnya keluar, teman saya yang latihan ujian dapat 5, yang latihan ujian dapat 9, ujian beneran dapat 5. Saya waktu itu dapat 6,8. Saya kok iso? Ya itu Tuhan aja. Waktu saya ngerjain dalam hati ya berkata, pilih yang paling dekat. Itu Roh Kudus. Saya tidak perlu susah-susah menggambar sesuatu di paha saya, rumus-rumus di paha saya, karena tidak mungkin, karena SMA kan pakai celana panjang ya. Masuk mediring sampai itu kan tidak mungkin. Saya tidak perlu susah-susah menggambar rumus di tangan saya dan saya umpet-umpet kayak gini. Tidak pernah. Saya pernah dijebak sama teman saya waktu kuliah. Teman saya ini suka kalau dia pinter, dia pakai sistem naleni ilat. Dia pinter, yuk jajan yuk, dijajak gitu. Saya dijajak terus waktu kuliah, jajan ini opo we dituruti. Dia memang anak orang kaya waktu itu. Setelah ujian nih baru ketahuan nih, oh ini maksudnya dia jajak saya terus. Rem, jawabannya opo? Saya bingung, rak wani nolak toh, karena Tuhan aku kis dijajak gitu. Terus saya minta tolong, Tuhan ini ganggu aku banget. Ini aku nyontek, aku salah. Aku minta tolong Tuhan. Lah kok delalai waktu dia rem, jawabannya opo nomor iki. Dosen saya tuh gini, Fahmi namanya Fahmi. Fahmi, kamu ada apa sama Rema? Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa Bu. Kamu pindah belakang, puji Tuhan. Loh Tuhan tuh nolong loh. Kita dalam kepepet, kita berkata Tuhan aku ra iso nolak itu. Tuhan tetap nolong. Jadi
Mari hanya andalkan Kristus. Kalau kita andalkan kekuatan kita sendiri, firman Tuhan berkata, kamu lepas dari Kristus. Udah itu sangar tuh. Berarti kita sangar loh. Kalau kita sudah bisa lepas dari Kristus itu kita sangar loh. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita lepas dari Kristus. Seharusnya setiap hari kita hanya mengandalkan Tuhan. Aku hanya mengandalkan kesempurnaan-Mu, Tuhan. Amin. Amin. Andalkan kepenuhan. Biar Roh Kudus itu memimpin kita. Tandanya Roh Kudus memimpin apa? Kita kerja, kita sekolah, kita aktivitas dengan damai sejahtera. Ibu-ibu rumah tangga, mungkin pekerjaan Anda setumpuk abrek, nyuci, ngepel, nyapu, sahasa, apalagi dan macam-macam sebagainya. Belum nanti yang suaminya pulang, aku kesel kerja, lah ya ning omah ya kerja gitu. Ning omah ya kerjaannya lebih banyak. Mungkin itu membuat Anda kemurungsung. Tapi kalau Anda menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Anda belajar firman Tuhan lebih dulu. Tuhan, aku mengandalkan kesempurnaan-Mu. Anda akan kerja dengan enak dan tahu-tahu loh kok cepat selesai. Yang sering saya alami seperti itu. Ketika saya hanya, Tuhan, aku hanya mengandalkan kesempurnaan-Mu, Tuhan. Hari ini kelihatannya banyak hal yang menumpuk yang harus aku kerjakan. Tapi aku hanya mengandalkan kesempurnaan-Mu. Saya sediakan waktu bagi Tuhan dulu. Saya belajar firman Tuhan. Walaupun saya sepertinya kesiangan bangunnya. Saya tidak mau kemerungsung, saya hanya berkata, Tuhan, di dalam kelemahanku kuasa-Mu jadi sempurna. Itu di sini itu seperti setelah baca Alkitab, setelah berdoa, setelah menyediakan waktu bagi Tuhan, di kepala itu seperti sudah ada tuntunan. Ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu, baru ini, baru itu, baru ini, baru itu. Dan tanpa sadar, loh, harinya belum selesai, pekerjaannya sudah selesai. Tuntunan Roh Kudus seperti itu, dituntun oleh Roh Kudus, bukan dituntun oleh kekuatan kita. Aku harus bisa, aku harus bisa. Suatu saat kita lelah, dan di situ Tuhan, lah ini saatnya, ayo kamu datang ke aku atau enggak. Supaya Kristus ngefek, kita hanya harus mengandalkan Yesus saja. Supaya kita tidak lepas dari Kristus. Bahaya loh, kita lepas dari Kristus bahaya. Kita lepas dari Roh Kudus bahaya. Di kitab Wahyu dinubuatkan bahwa ada satu saat nanti sebelum Yesus datang, Roh Kudus itu diangkat dari muka bumi. Saya waktu itu membayangkan, wah gereja pasti kacau balau. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa yang gereja yang kolab hanya 30%. Yang 70% tanpa Roh Kudus, it's okay. Karena mereka sudah kulino. Sudah kulina tidak pakai Roh Kudus. Mereka sudah kulina pakai kepintarannya, kekuatannya. Saya waktu lihat penelitian itu, ya benar juga ya. Banyak orang sekarang sudah tergeser, tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan logika, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pengertiannya sendiri, mengandalkan hikmat dunia. Banyak orang yang tidak lagi, Alkitab engkau selah, doa engkau selah, belajar firman Tuhan engkau selah. Akhirnya mereka lepas dari Kristus. Dan ketika, ini mengejutkan loh bagi saya, ketika Roh Kudus ditarik, mereka it's okay. Padahal itu suatu yang bahaya. Mari Bapak Ibu, kita datang sama Tuhan, kita akui Tuhan, di luar Engkau aku tidak bisa apa-apa. Amin. Karena itu yang dicari Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan, kita mau dipakai menjadi berkat, kita harus ngerti bahwa semua karena anugerahnya. Amin. Ada pendeta besar, bukan besar ya, pendeta maksudnya dipakai luar biasa, gerejanya besar di Jakarta. Itu dia berkata gini, nafas ini loh, kalau enggak dikasih Tuhan, mau apa? Ya toh, kalau tahu-tahu oksigen diambil dari muka bumi, kita mau apa? Mosok kita mau
bernafas dengan CO2. Pelepekan malah. Jadi kita harus sadar setiap hal di hidup kita harusnya menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Bukan kekuatan yang menjadi pusat kehidupan kita, tapi Yesus. Sebagaimana Yesus, demikianlah kita di dunia ini. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah menganggap remeh siapapun yang datang. Tuhan tidak pernah memilih kasih siapapun yang datang kepadanya, Dia akan kasihi dengan luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, kami sekarang mengerti bahwa hanya Engkau yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Engkaulah pusat kehidupan kami. Engkaulah pusat dari setiap kehidupan kami, dari setiap hal di kehidupan kami. Biar kami hanya mengandalkan kesempurnaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Biar kami setiap hari datang kepadamu dan berkata, Tuhan, dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik, yang mau menjadi segalanya bagi kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, silakan duduk kembali.